Sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi gitu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Iya, kalau saya melihat ini kasus enteng aja, kasus remeh-temeh, tidaklah begitu sulit untuk membuktikannya. Tapi karena banyak pihak yang terlibat di sini, sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang membonceng, Yang membonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Sir Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah, inilah yang terjadi. Makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi gitu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Dan memanfaatkan 8 tersangka ini. Iya, di samping itu kan juga ada kelompok-kelompok para koruptor yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Nah, inilah yang merasa tidak senang, ya ini dia juga ikut. Kalau dari sisi kontestasi yang kalah, rasanya sudah agak mulai move on dia ya, sudah nggak begitu lagi. Tapi kalau dari yang 3 entitas tadi itu memang dendamnya kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu ya dibubarkan dulu. Nah, sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Baik. Bahkan kita artinya juga di jadi sini bingung. TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ini punya irisan ke 3 entitas tadi, setidaknya ke FPI dan HTI, begitu kira-kira? Iya, faktanya pengacaranya itu Arul Ghazani itu memang kalau aktivisnya HTI, itu kan fakta, tidak bisa kita bantah. Tersangka juga Egy Sujana di situ, gitu. Rizal Fadila, mereka kelompok-kelompok. Iya, itu kan ada klaster ya, itu klaster 1 yang Rosario, klaster 2, klaster 2-nya. Nah, di klaster 1 ini itu kan mereka itu kan sudah agak melemah Nah, di klaster 2 ini karena ada yang mensponsori ya, dan ada yang tetap menyemangati, makanya dia tetap kencang gitu. Kenapa ketika Agustus Kelam mereka itu diam? Karena memang keributan sedang terjadi. Tapi begitu Agustus Kelam ini selesai, September Oktober ini clear, baru muncul lagi nyaring lagi suaranya. Nah, dalam penyidikan kasus pidana itu, calon tersangka ini dia boleh menggunakan hak ingkar dia. Nah, dia boleh, ya namanya kalau istilah kita orang hanyut ya, begitu apapun yang ada di tepian itu akan digapainya, sekalipun dia tahu bahwa rumput itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi dia tetap akan gapai karena dia posisinya tidak sedang dalam baik-baik saja gitu. Baik, tegasnya kalau Bang Zulkifli melihat sudah sangat tepat polisi dalam hal penetapan tersangka ini, artinya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sudah sangat tepat. Justru saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, karena di diskusi ini saya pernah juga menyampaikan bahwa Prof. Mahfud ini sering offset juga. Mahfud itu adalah guru besar hukum tata negara. Dalam tidak semua orang ya Prof ya memahami hukum pidana ini, termasuk saya, walaupun kami sama-sama advokat ini, tapi tidak seluruhnya yang kita pahami. Nah, salah satu offsetnya Pak Mahfud ini adalah Mahfud MD ini adalah dia meminta diapakan dulu, dibuktikan dulu di pengadilan bahwa ijazah itu asli itu tidak. Toh dia kan alumni UGM juga.
mengajar juga di UGM, kan tahu dia itu betul atau tidaknya, benar atau tidaknya. Apalagi itu rektor sudah berulang kali menyampaikan bahwa Jokowi ini benar-benar kuliah di sini dan benar-benar tamat. Berulang kali bahkan diperlihatkan ketika Rosrio datang ke UGM, diperlihatkan ini transkripnya, ini nilainya, ini hasil KKN-nya, ini dan segala macamnya ditampilkan. Tapi kok publik lebih percaya narasi-narasi ya? Ini kan orang-orang punya gangguan mental ini, Rosrio, Rismon, Tifa, itu kan orang-orang yang punya gangguan mental ini. Tapi justru kok orang punya gangguan mental ini dipercaya gitu. Saya pertanyakan juga nih. Nah, justru yang para elit-elit yang dibahas ini kok bisa percaya narasi yang disampaikan oleh orang ketimbang kubu Jokowi. Iya, bukan, ini kan jelas yang mengeluarkan tuh sudah menyatakan sah dan asli. Mabes Polri juga sudah menyatakan itu identik. Teman-teman seangkatannya pun sudah menjamin saya memang kuliah, saya temannya. Saya sendiri pernah ngirim dulu. Kalau dibalik lagi dari pihak kubu sebelah, orang yang menyatakan itu sah dan otentik itu justru yang offside karena mereka yang diperkarakan. Bukan kewenangan mereka juga, contohnya Bareskrim bukan kewenangan Bareskrim juga menyatakan ini. Yang memeriksa itu memang Bareskrim, yang punya alat laboratorium forensik itu memang Bareskrim. Kalau di Sumatera ini dulu di Medan ya, sekarang ada di Pekanbaru. Itu kan memang situ. Memang dia menyatakan, tapi dia tidak menyatakan ini asli atau sah. Dia menyatakan apa yang ditelitinya dibandingkannya dengan pembanding itu identik katanya. Pembanding itu bukan satu, puluhan yang sama-sama itu identik dengan pembanding katanya. Lalu kita tetap aja harus apa yang dikatakan Rosrio ini kita harus percaya. Nah, anehnya lagi begitu dia diperiksa kemarin, begitu keluar itu ada juga yang menyatakan bahwa Rosrio ini adalah pahlawan revolusi. Perang di mana dia? Pakai akal sehat dong. Kok sebegitu apanya? Atau dia yang dungu atau saya yang bodoh kali ya? Kok pakai mengacung-acung? Kok ini Rosrio CS pahlawan revolusi? Emang perang dia? Perang dengan siapa? Nah, itu yang para pakar, para ahli, para orang-orang hebat lah di bidangnya juga mempercayai gitu. Mereka boleh saja tidak ditahan, tapi dengan pernyataan dan perjanjian. Gue yakin itu di dalam Polda kemarin mereka udah bikin pernyataan tuh. Satu, pernyataan menurut KUHAP, tidak boleh keluar kota. Dua, tidak boleh keluar negeri. Tiga, tidak boleh menghilangkan barang bukti atau alat bukti. Empat, tidak boleh merusak alat bukti dan barang bukti. Lima, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan menfitnah, mencaci maki, menghina. Nggak boleh. Ya kayak kita lihat aja nih sekarang. Punya nyali nggak Roy Suryo? Respon Sianipar punya nyali nggak dia berbuat kemarin? Gue yakin 1000% nggak akan pernah berani. Karena kalau dia ribut lagi, pasti ditangkap sama Polda Metro Jaya. Karena itu syaratnya. Sekarang kaki kanan mereka udah terbelenggu. 1000%. Rismon, Roy Suryo, yang semua tersangka kemarin itu semuanya udah kayak tikus kecebur got. 1000%. Nggak akan berani keluar-keluar. Kalau mereka keluar-keluar pasti jemput. Gitu loh. Tapi kan itu bukan masalah yang krusial. Mereka keluar-keluar atau tidak, prosesnya kan tetap berjalan. Selamat kepada Roy Panci dan kawan-kawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon maaf kalau saya ngucapinnya terlambat karena 2 minggu nggak main TikTok. Dan alhamdulillah wa syukurillah Roy Panci dan kawan-kawan tidak langsung ditahan karena sesungguhnya saya juga sedang menunggu penelitian yang lain terkait ari-ari Pak Jokowi. Apakah ari-ari Pak Jokowi ini asli atau palsu? Dan di manakah ari-ari Pak Jokowi ini dikuburkan? Lalu apakah benar ari-ari itu adalah ari-arinya Pak Jokowi atau ari-ari orang lain? Nunggu banget sih sebenarnya. Pokoknya semoga buat Roy Panci dan kawan-kawan bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, ya terutama buat Roy Panci ya masa 2 kali sih. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini. Kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo
enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Jangan kau bawa-bawa rakyat, wih tompel jangan enam kau tahu. Ya, nggak ada rakyat yang waras itu mendukung kalian. Kemarin tanggal 13 ya waktu diperiksa itu sebenarnya rakyat Indonesia kalau mau ditanya jujur ya habis diperiksa itu ditahan. Iya. Biarpun kalian sebentar lagi itu kelompokmu masuk. Kau lihat nggak percaya? Ya. Pel. Ya. Oknum pengacara HTI, oknum pengacara nggak laku, oknum pengacara jembut kau. Ya. Gigimu itu kalau mau ngomong kau masukkan. Ya, iya, manusia perusahaan KRI inilah anak jangan 61 nih. Ini sudah aku bilang kan di video sebelumnya. Ini anak lahir di pokok bambu, ari-arinya di bawah asuh, makanya seperti inilah modelnya menyebar fitnah. Kita sudah simak videonya teman-teman ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.